Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ayuria dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan Universitas Riau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dasar. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fisika dasar. Fluida statis. Fluida statis adalah segalanya statis dan tidak dapat bergerak. Dalam fluida statis, ke bawah sebagai arah Y positif. Terus Y ini tekanan dalam air. Rumusnya P sama dengan F per A, atau P sama dengan rho G kali Y. Contohnya ialah diketahui sebuah kolam dengan tinggi 2 meter, rho kolam 1000 kg per meter pangkat 3, G-nya 9,8 meter per sekon pangkat 2, PATM-nya 101,300 PA. Penyelesaiannya P sama dengan rho G kali H. H ini tingginya, ketinggian. P sama dengan 1000 kan rohnya tadi ini. Terus G nya sudah diketahui 9,8, 2,4 meter. Jadi setelah dikalikan semua dapat 2P sama dengan 23520. Satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2 per meter kuadrat, sama dengan nanometer. Jadi P per PA sama dengan 23520 per 101,300 sama dengan 0,23 atau 23%. Kekuatan daya angkut bereaksi es di atas permukaan, yang mana IF rho objek kecil dari rho cairan, maka objek akan mengapung. Rho objek sama dengan massa per V volume. Di sini sudah dicantumkan rumusnya. Langsung saja kita ke kekuatan air terhadap dinding. Perubahan tekanan air dengan kedalaman jika kita mengambil P rata-rata sama dengan rho G H rata-rata. P rata-rata sama dengan PG H per 2. Jadi gas sama dengan P rata-rata dikali A, atau F sama dengan rho G L H per 2. Selanjutnya mengukur tekanan dengan tekanan total. P ukur sama dengan P total dikurang P ATM. P total sama dengan P ukur ditambah P ATM. Contohnya di sini kita tahu P ukur sama dengan rho G kali Y. Rho-nya sudah ditetapkan 1000, G-nya 9,8 dan Y-nya itu 4. Maka hasilnya 39200 nano per meter pangkat 2. Jadi P total sama dengan P ukur ditambah P ATM, yang mana P ukurnya tadi 39200
ditambah 101300. P total sama dengan 140500 nano per meter pangkat 2. Hukum Pascal fluida statis. Hukum Pascal fluida statis adalah tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Rumusnya P1 sama dengan P2. Jadi P tadi F per A. Jadi F1 per A1 sama dengan F2. Kita dapat F1 sama dengan F2 dikali A1 per A2. Seperti gambar di samping. Berdasarkan itu, contohnya A1-nya kita ketahui 2 meter kuadrat, A2-nya 10 inch kuadrat, W-nya 2000 lb. F1 kita pakai langsung rumus ini. F1 sama dengan W dikali A1 per A2, yang mana langsung saja kita masukkan. W-nya tadi 2000 lb, A1-nya 2, A2-nya 100, maka kita dapat F1 sama dengan 40 lb. Gaya apung. Gaya apung merupakan kemampuan suatu benda untuk mengapung dalam cairan atau fluida. Konsep pertama, BF sama dengan W cairan pengganti sama dengan Mg cairan sama dengan PL VL G, atau BF sama dengan BF1 ditambah BF2. Gambarnya seperti ini. Jadi W objek sama dengan BF total, Mg objek sama dengan BF1 plus BF2. Dapat rumusnya ρ0 sama dengan ρ1x ditambah ρ2y per H. Jelaskan berat benda yang tenggelam. Berdasarkan gambar ini, kita dapat tadi BF sama dengan W ganti cairan. Keterangannya saat benda tergantung dalam cairan, yang mana T sama dengan Mg kurang B. Jadi kita dapat berat benda itu massa sama dengan massa ρ objek harus besar dari ρ cairan. Jadi ρ sama dengan massa per volume. Massa sama dengan ρ kali volume. Apa yang membuatnya tenggelam? Anggap angka pertama adalah satu kondisi ketika objek tanpa berat tambahan, dan angka kedua adalah kondisi dengan berat tambahan di atas. Ini objek pertama nggak ada tambahan, yang objek kedua ada tambahan. Jadi mengapa ini tenggelam? Karena ada beratnya. Jadi bisa kita katakan W objek sama dengan massa G sama dengan BF2 sama dengan W perpindahan cairan tambah. Jadi kita dapat M ini sama dengan massa sama dengan PL dikali L pangkat 2 Y. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen karena semua itu gratis. Terima kasih.